Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih atas kedatangannya di acara Prakerja WRG. Acara ini kita usahakan setiap minggu ada, dan narasumbernya bermacam-macam. Ada yang mulai dari bisnis rumahan, tentang fotografi, sampai hal-hal yang lebih berat lagi. Minggu kita bicara tentang artificial intelligence dan machine learning. Sekarang kita kedatangan salah satu narasumber yang jauh-jauh pagi-pagi di sana di St. Louis, Missouri di Amerika, bisa mau sumbangan ilmunya sharing ke kita-kita. Kita Prakerja WRG itu merupakan platform yang memberikan ilmu, memberikan pelatihan atau ilmu yang kita berikan secara gratis. Karena kita percaya bahwa ilmu itu sebenarnya dibagikan sebanyak-banyaknya. Karena kita yakin bahwa semakin banyak kita men-sharingkan ilmu, semakin banyak pula kita mendapatkannya. So, tamu kali kita malam ini itu makhluk langka nih. Saya bisa bilang makhluk langka yang masih endangered species gitu. Karena jarang, selain bidangnya juga jarang, yaitu tentang genomics, atau kita suka salah arti, kita ngomongnya dengan genetics gitu. Selain langka, Mas Arief ini juga, selain ilmunya langka, Mas Arief itu juga orang yang punya pengalaman, kalau bisa dibilang rekayasa genetik itu dari A to Z gitu ya. Saya sudah punya background pendidikannya selalu di situ dari awal. Beliau dari S1-nya di Texas A&M, dan sampai S3-nya juga di tempat yang sama. Itu kalau nggak salah kayak IPB-nya Amerika ya Mas ya. Dan bidangnya memang genetics, dan pekerjaannya juga sehari-hari seperti itu. Dan sehingga bisa tahu seluruh siklus, seluruh proses end-to-end tentang yang terkait dengan rekayasa genetika. Malam ini kita bicara lebih banyak pengenalan lah tentang ilmu genomics, dengan juga meluruskan beberapa terminologi dan pemahaman kita tersebut, tapi juga membahas yang macam-macam lah, dari virus, terus tentang rekayasa genetika itu sendiri, industrinya seperti apa, dan mungkin juga kami sempat ngobrol dengan Mas Arief, ada satu topik yang juga pengen di-highlight, yaitu tentang kaitannya dengan ketahanan pangan, di mana kita di Indonesia itu bisa dibilang sudah dikasih karunia sebesar-besarnya banget gitu ya, tapi kok iya masih banyak yang import gitu ya. Jadi mudah-mudahan Mas Arief ini juga kapan suatu saat bisa pulang ke Indonesia dan bisa mempersiapkan industri pangan kita yang terkait, dan juga ilmu tentang rekayasa genetika atau genomics itu semakin maju di negara kita, sehingga kita memiliki kedaulatan yang lebih kuat secara negara, bangsa, dan untuk kepentingan masyarakat luas. Oke, untuk mempersingkat waktu, monggo Mas Arief, silakan memperkenalkan diri dan langsung aja ke materinya. Oh ya, lupa satu lagi, maaf. Buat teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, bisa langsung di chatting aja, diketik di chat, nanti kita bacakan pada saat yang tepat, atau juga bisa raise hand juga kalau misalnya ternyata lebih suka untuk bicara langsung. Oke, terima kasih. Monggo Mas Arief, silakan. Ya, terima kasih Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Beberapa minggu lalu Mas Andri menghubungi saya untuk sharing, jadi insya Allah saya akan sharing ya. Yang pertama-tama, tadi Mas Andri menyebut rekayasa genetika. Itu hanya satu bagian saja dari genomics sebetulnya ya. Satu langkah di depannya, di akhirnya sebetulnya. Jadi saya akan ingin menyampaikan genomics, kemudian ketika beliau mengatakan kapan saya pulang ke Indonesia, sebetulnya saya meskipun masih di sini, tapi sekitar 5 kali setahun saya ke Indonesia. Jadi ke Indonesia insya Allah sering. Saya akan sharing slide saya akan berikan pengantar, kemudian nanti mungkin ada tanya jawab ya, jadi lebih interaktif insya Allah. Sebentar. Sharing. Kelihatan ya Mas ya? Sip, kelihatan Mas. Oke ya, oke. Jadi kalau tadi Mas Andri menyebut rekayasa genetika, itu biasanya asosiasinya dengan GMO, Genetically Modified Organism. Padahal genomics itu sebetulnya bukan GMO. Jadi kalau kita melihat rekayasa genetika atau GMO, ini pertanyaan yang dilontarkan oleh
teman-teman di KBRI, apa bedanya genomics dengan GMO, Pak Arif? Dan sekarang saya akan sedikit membahas GMO dulu ya. Ini flavor saver tomat yang bisa lebih tahan 2 minggu di grocery atau di supermarket ya. Karena dia tidak cepat busuk sehingga lebih tahan lama, sehingga memudahkan kalau nggak laku akan perlu tahan lama sehingga memudahkan penjualan. Kemudian ini salmon yang 2 kali lebih besar karena dia memakai gen dari Chinook ya, salmon Chinook ya, sehingga ikan Chinook sehingga dia lebih besar tumbuhnya, dirubah gennya. Kemudian ini katun yang dia tahan terhadap herbisida. Kemudian juga yang di bawah itu jagung yang dia tahan terhadap hama serangga. Kemudian ada juga susu sapi yang rasanya seperti manusia, susu manusia. Jadi bukan seperti itu GMO, genetically modified organism. Nanti saya akan bahas lebih dikit tentang itu, detail tentang itu. Ketika kita bicarakan genomics, kata genomics atau ilmu genomik, genomik sendiri itu ilmunya baru sebetulnya, tetapi katanya itu sudah dipakai untuk menggambarkan genom, itu dipakai tahun 1920, yaitu menyingkat kata gens dan kromosom. Nanti saya akan jelaskan gens dan kromosom. Kemudian genomik sendiri itu dipakai tahun 1986, itu atas usulan Tom Roderick. Ketika itu pemerintah Amerika mau memulai proyek Human Genome Project, pemetaan gen dan urutan sequence dari gen manusia. Jadi disebut sebagai genomics untuk membahas debat dan diskusi bagaimana memetakan, bagaimana mensequence manusia, mensequence urutan DNA dari manusia. Jadi genes dan kromosom. Nah, ketika kita membicarakan genomik, sebenarnya genomik itu apa? Sebetulnya ilmu yang mempelajari seluruh DNA di dalam organisme. Ini kalau kita ketika belajar genetik zaman dulu ya, kita melihat ada nukleus, kemudian ada kromosom. Nah, di kita manusia ada 23 kromosom, termasuk kromosom X dan Y, ini sebelah kanan bawah, dan ada 2 kopi ya, ini 2 kromosom sehingga jumlahnya 46. Kemudian ketika kita membicarakan genom itu apa? Genom itu adalah seluruh DNA yang ada di dalam satu sel, ya, nukleus. Ya, satu sel, di nukleusnya ada genom, dan genom itu ada dibagikan menjadi kromosom, ada berapa kromosom? Kalau manusia 23, kalau padi ada 12, kalau sawit ada 16. Kemudian dalam kromosom ini kalau kita urutkan lagi, nanti kita akan mendapatkan 4 huruf ya, C, A, T, J yang diulang ribuan kali, jutaan kali. Jadi kalau kita ingat ya, kita tahu alfabet ada 27 huruf, di sini ada yang dipakai 4 huruf tapi berkali-kali. Yang ini menunjukkan nukleotida atau basa. Ya, genom ini yang seluruh DNA di dalam organisme, karena dia yang mengatur, ya, dia dirubah menjadi protein, dan protein ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga melakukan tugas-tugas fungsi di dalam sel, sehingga memberikan hidung kita, mata kita, kemudian rasa manis di buah, kemudian juga padi yang tahan penyakit, ya. Seseorang itu nanti punya kanker atau apa penyakit gitu ya. Jadi ini yang mendasari ilmu genomik, mempelajari gen-gen ini, ya, mempelajari DNA di dalam organisme. Kemudian ilmu genomik ini merubah paradigma di dalam melakukan riset genetika. Kalau genetika, kita dulu mempelajari turunnya satu gen atau sifat karakter dari tetua, orang tua turun ke anak, gitu ya. Dari induk turun ke progeny atau anak-anaknya. Gitu. Ketika kita kawinkan, misalkan bunga sepatu warna merah dengan warna putih, terus generasi satunya namanya F1, gabungan dari dua-duanya misalkan menjadi warna pink atau pink ya. Pink. Kemudian begitu pink ini dikawinkan dengan sendirinya self ya, sehingga anaknya berubah menjadi ada yang pink, ada yang putih. Nah,
genomik ini adalah 30 tahun terakhir sebetulnya. Sangat berkembang maju sekali karena ada kemajuan teknis di dalam men-sequence urutan tadi, urutan DNA tadi, dan adanya computational biologist atau biologi komputasi. Jadi ketika kita melihat karakter atau sifat dari sebuah tanaman atau manusia, kita bisa melihat, kita akan pelajari di mana letak gen-gen tersebut dalam peta. Ini seperti Google Map atau peta Google gitu ya. Kita tahu di mana lokasinya, kemudian bagaimana gen itu berinteraksi dengan gen-gen yang lain, kemudian juga bagaimana ekspresi atau protein yang dihasilkan, dan kita tahu, yang pasti tahu urutan gennya itu apa. Jadi bahasa simpelnya nanti saya akan berikan bahasa simpelnya ya. Jadi dengan adanya ilmu genomik ini merubah paradigma sehingga pendekatannya itu lebih sistematis, memadukan berbagai macam sumber informasi dari sequence, fungsinya, ekspresinya, gen network dan strukturnya dari satu genom ke beberapa genom. Jadi kalau bahasanya ya, akan bahasanya mudahnya begini. Ini sebelum jadi bahasa mudahnya kalau misalkan dalam satu halaman ada 12 paragraf. Itu berarti 12 kromosom ya. 12 paragraf. Nah, satu paragraf itu kan kromosom 1 katakanlah. Di situ ada 10 kalimat. Nah, satu kalimat itu saya sebut sebagai gen. Ya. Nah, di dalam kalimat itu ada kata-kata. Ada space-nya, ada kata berikutnya, space kata berikutnya. Yang space tidak ada artinya, tapi kata-kata itu yang bermakna. Itu yang disebut sebagai gen di situ, seperti itu bahasa mudahnya. Kemudian ketika kita membicarakan genom, ini ukurannya apa unitnya? Unitnya itu adalah basa. Ya. Basa. Jadi kalau kita mengenal, kemarin kita rame, atau saat ini masih rame, masalah SARS-CoV-2 genom atau COVID genom, genomnya COVID itu berapa? Hanya 30.000 basa. Artinya 30.000 huruf yang terdiri dari 4 huruf. Ya. Ya, ATCJ, tapi dalam bentuk RNA di situ ya. Tapi intinya ATCJ itu berulang-ulang dan hanya sekitar 30.000. Ya. Nah, kalau kita manusia ada berapa? Kita ada 3 miliar basa. Ya. Jadi ini menunjukkan dari yang terkecil, lumut atau moss itu kecil sekali, ya. Padi hanya 450 juta. 450 juta terdiri dari 450 juta huruf terdiri dari ATCJ. Saya pakai bahasa mudah ya. Kemudian jagung ada sekitar 2.500 atau 2,5 miliar. Ya. 2,5 ya miliar ya. Kemudian manusia ada 3 miliar. 3 miliar urutan ATCJ. Ya. Urutan ATCJ di dalam tubuh kita. Bayangkan, kalau urutan ATCJ itu ya, dan di dalam kromosom itu kan itu berarti dikompres sehingga menjadi menjadi padat ya. Itu kalau diuraikan menjadi huruf ATCJ ya. Dan ukurannya diukur dengan ukuran sentimeter, dalam satu sel itu panjangnya 2 meter sebetulnya. Jadi 3 miliar basa di dalam tubuh kita itu, di dalam satu sel tubuh kita itu ada sepanjangnya sekitar 2 meter. Dan di dalam 2 meter itu ada sekitar 25.000 gen, 25.000 gen yang mengatur seluruh fungsi tubuh kita. Dari ketika kita kita dihasilkan dari pernikahan orang tua kita ya, sehingga pertemuan sperma dan sel telur dari ibu kita itu gabungan separuh dari ibu dan bapak kita itu dari satu sel bergabung yang terdiri dari 2 meter tadi ya, akhirnya banyak membentuk tubuh kita itu codingnya itu ya, coding yang membentuk mata kita sehingga mata kita itu terbentuk di mata bukan di kaki gitu ya. Kemudian tangan kita itu hanya berasal dari satu sel, 2 sel, gabungan 2 sel yang separuh-separuh awalnya. Jadi 2 meter panjangnya itu sebetulnya 2 meter panjangnya, tetapi ada 25.000 informasi gen yang mengatur seluruh tubuh kita. Nah, kalau ada kerusakan di dalam sebagian itu saja, itu yang menyebabkan kita nanti kena kanker atau segalanya. Jadi ini ya, nah, tembakau itu cukup tinggi, ada 4,5 miliar. Ya. Gandum, ini yang menarik, ada 16 miliar ya, basanya. Artinya kita melihat tanaman, ini kebanyakan semuanya tanaman. Ya, tanaman ini semua kan tidak bergerak.
hanya nggak akan lari kan, dia tumbuh di situ. Tapi ternyata ada perbedaannya, tanaman yang kecil, tanaman yang besar, itu ukurannya genomnya berbeda-beda. Tetapi yang menarik, ini di sini genomnya masuk. Menarik apa? Ternyata karena tanaman itu semua berbeda ukuran genomnya, ternyata ada konservasi, ada kesamaan gen-gennya. Jumlah gennya hampir sama. Gitu ya. Dan gen-gen yang mengatur fungsi-fungsi yang sama itu sama. Karena kan tanaman semua daunnya hijau. Ya. Jadi dia menyerap matahari, fotosintesis. Jadi gen-gen yang berfungsi itu sama untuk setanaman. Tetapi ternyata ukuran genomnya berbeda. Karena ternyata di situ yang hijau ini menunjukkan hanya gen-gen yang codingnya, yang ternyata memang memiliki fungsi yang saat ini kita ketahui yang mengatur seluruh fungsi dalam tubuh tanaman. Jadi padi ada sekitar 40.000 gen. Ya. Padi yang 450 miliar, 450 juta, saya bahasanya miliar dengan karena kalau juta itu miliar, billion itu million itu juta, billion itu miliar ya, saya kebalik-balik ini dengan ini. Jadi kalau padi itu ada 450 juta ya, nukleotidanya bahasanya itu ada 40.000 gen. Kalau kelapa sawit ada 1,8 miliar, itu ada 35.000 gen. Ya. Kalau kita manusia ada sekitar 25.000 gen. Ya. Jadi hijau-hijau ini menunjukkan adanya konservasi gen. Jadi kalau digabungkan antara oat, kemudian jagung, sorghum, tebu, kemudian padi itu ternyata meskipun kromosomnya beda-beda, ternyata ada kesamaan gen-gennya. Nah, jadi ini yang disebut sebagai meskipun power of genomics, meskipun genomnya berbeda ukurannya, tetapi ada konservasi gen yang berfungsi untuk itu. Nah, kemudian kalau kita melihat ilmu genomik itu, tonggak yang bersejarah itu ada beberapa ya. Pertama adalah proyek genom manusia yang selesai 2003. Ini mengurutkan ATCG itu sebanyak 3 miliar tadi. Sehingga diketahui semua gen-gennya yang penting untuk kita dan yang sangat penting untuk mengetahui penyakit-penyakit yang dialami oleh manusia. Kemudian yang kedua, proyek genom fruit fly atau lalat buah. Ini sebetulnya yang disebut sebagai model-model semua. Kemudian juga Arabidopsis karena paling kecil genomnya sehingga mudah diurutkan, dan padi itu besar. Manusia ini susah. Jadi ini tonggak. Jadi ketika kita mengatakan ini milestone, karena ini yang disebut sebagai genome reference. Reference itu cuma satu. Ya, reference cuma satu. Di sequence semuanya sehingga kita tahu urutan gen-gennya, tahu urutan nukleotidanya, bahasanya tadi, tahu gen-gennya. Ini yang menjadi reference yang dipakai sebagai peta. Ya, sebagai peta yang utama. Termasuk padi. Selesai tahun 2005 menjadi tahun padi yang dikukuhkan oleh PBB. Jadi genomik itu studi tentang keseluruhan gen organisme yang disebut genom menggunakan bioinformatika, yaitu teman-teman orang komputer yang bisa ikut membantu menganalisa assemblingnya. Jadi kalau katakanlah satu kalimat, satu kromosom tadi itu ada 10 kalimat, dan kalimat itu isinya misalkan saya membaca buku baru gitu ya. Misalkan potongan DNA cuma saya, kemudian saya kemudian membaca, kemudian baca gen. Ketika di-assemble satu persatu, disusun satu persatu sehingga menjadi sebuah kalimat yang utuh, itu namanya genom. Itu namanya reference, dan itu tidak mudah sekali. Ya, tidak mudah untuk membuat seperti ini. Begitu reference sudah ada, nanti semua proses berikutnya mudah. Namanya resequencing, yaitu hanya membandingkan antara orang yang sehat dengan tidak sehat, buah yang manis dengan tidak manis. Apa perbedaan-perbedaannya? Tanaman yang tahan penyakit atau tidak tahan penyakit. Apa beda-bedanya itu, sehingga itu yang bisa menjadi penanda yang dipakai untuk mengoptimalkan pengobatan, diagnose, kemudian juga untuk membuat atau memuliakan tanaman sehingga tanaman menjadi lebih tahan penyakit, memberikan rasa buah yang lebih manis, ya, warna yang cantik, ya, dan buahnya lebih banyak. Ya. Jadi pada manusia ada sekitar 3 miliar basa dan ada 23.000 gen, kalau padi 450 juta basa.
Jadi bahasanya begini, untuk mudahnya ini kan dengan kalimat yang mudah. Misalkan ada gen rasa manis. Ya. Jadi jeruk manis ya. Saya mencari gen pengatur rasa manis. Itu gennya yang membuat rasa manis pada buah jeruk. Ini namanya reference. Ya. Ini seperti ini. Ya. Nah, ketika ini sudah ada petanya ataupun susunan seperti ini, kemudian saya mencari, kok ada jeruk yang rasanya tidak manis, sedang dan masam. Ternyata bedanya ini yang disebut sebagai mutasi. Ya, mutasi itu perubahan. SNP itu namanya single nucleotide polymorphism. Jadi satu nukleotida, satu huruf yang membuat gen itu tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Jadi misalkan kalau saya mencari dengan C, mencari gen pengatur rasa manis, memang dia menjadikan rasa manis pada buah jeruk. Kalau saya mencari gen pengatur rasa manis, kan bukan mencari, menjadi menyari. Ternyata jeruknya bukan manis, sedang. Kalau saya menari gen pengatur rasa manis, rasanya masam. Jadi ini yang disebut sebagai mutasi. Ya, jadi perubahan pada tubuh kita ini yang terjadi, yang menyebabkan kalau orang memiliki ada seperti ini, dia ternyata respon terhadap obat beda, dia kena kanker, jadi seperti itu. Kemudian ada juga, ini tadi kan hanya satu huruf yang berbeda. Kemudian ada juga mutasi berikutnya yang disebut sebagai truncation atau pemendekan atau juga penambahan. Ya. Kalau copy number variation itu jumlah. Jadi misalkan gennya harusnya saya mencari gen pengatur rasa manis, memberikan rasa manis pada buah jeruk. Nah, sekarang karena ada mutasi ini, gennya tidak utuh. Hanya saya mencari gen pengatur stop. Maka apa? Gennya tidak produksi sebagai normal. Tidak normal, maka tidak ada rasa manis pada jeruk. Kemudian saya mencari gen. Nggak ada, gennya nggak bisa bekerja. Karena gen itu, ini indahnya makhluk ya. Ciptaan Tuhan itu bahwa kita itu, gen-gen itu berinteraksi satu sama lain sehingga memberikan rasa manis tadi. Jadi kalau salah satu gen yang komponen itu ternyata yang paling penting, ya, ada truncation seperti ini, maka rasanya tidak manis. Atau ada duplikasi, atau tandem duplikasi ya. Saya mencari gen pengatur rasa manis. Ya. Atau diulang semuanya. Saya mencari gen pengatur rasa manis, saya mencari gen pengatur rasa manis. Ada duplikasi. Ternyata ini tidak merubah fungsi gen tersebut sehingga tidak berfungsi sebagai normal. Nah, kemudian ini saya akan berikan satu contoh ya. Karena di kita itu kan dua negara di dunia yang mendapatkan anugerah sawit. Ya. Yang sawit itu asalnya bukan milik kita ya, asalnya bukan dari Indonesia tapi dari Afrika. Di Belanda dibawa ke kita di Kebun Raya Bogor dan ada 4 pohon induk yang menjadi sumber sawit di dunia. Ya. Jadi sawit ini yang dipakai sekarang itu adalah hibrida perkawinan antara Bapak Piscifera, sumber serbuk sari, dengan Ibu Dura. Ya. Bapak Piscifera ini tidak ada cangkangnya. Nah, kalau cangkang ini, kalau yang belum mengenal sawit, ini seperti kelapa saja ya. Kelapa, buah kelapa biasa. Kalau kelapa kan ada dagingnya putih dan ada rongganya kan. Kalau kelapa sawit kecil-kecil, nggak ada rongganya. Yang kuning ini yang biasa dipakai menghasil CPO, crude palm oil, yang sebagai minyak goreng. Kalau yang putih namanya nanti minyaknya PKO, palm kernel oil atau minyak inti untuk kosmetik, untuk apa aja. Minyak diesel, biodiesel itu B100, B30 itu dari yang kuning ini. Jadi perkawinan antara polen dari Bapak Dura dengan Ibu Dura, ya, anaknya hibrida. Ya, kalau yang Piscifera, Bapak Piscifera ini dianggap lakinya, pejantannya sebenarnya ya, kalau bahasa peternakan. Ini biasanya steril, ya, meskipun tidak ada cangkangnya, ada banyak minyak, tetapi dia cepat busuk, steril, nggak banyak. Maka tidak ditanam, hanya dipakai sebagai tetua. Kemudian Ibu Dura, ini yang dipakai sebagai ibu. Dura ini ada cangkang tebal. Ya. Tapi ternyata kandungan minyaknya itu lebih 70%. Tetapi perkawinan antara Bapak Piscifera dengan Ibu Dura, itu ternyata menyebabkan konsekuensi, yaitu cangkangnya tipis, sehingga konsekuensinya ketebalan daging kuningnya atau mesokarpinnya lebih tebal. Maka ketika diperas, minyaknya lebih banyak, 100%. Jadi kalau CPO dari Piscifera 0%,
dari Dura 70%, kalau saya menanam bibit tenera, maka minyaknya lebih banyak. Jadi kalau intinya kalau saya menanam kebun, ya, 1 hektar itu 136 pohon Dura, dibandingkan dengan saya menanam tenera 136 pohon selama 30 tahun produksi gitu ya, ternyata saya beda minyaknya 30%. Nah, itu beda minyaknya. Ya. Jadi ini, dan ternyata yang mengatur perbedaan ini ada gen, yaitu gen pada kromosom 2, ya. Dan ini gennya, ini saya menyebutnya, ini kalau tadi huruf tadi kan ATCJ itu 3 huruf, itu nanti dia berubah menjadi asam amino atau amino asid seperti T, F, C, K, ini 3 huruf sebetulnya. Ya, dari huruf ATCJ yang 3 itu kombinasinya kan ATCJ, CTA, ATC itu mengkoding untuk satu dari amino asid ini. Dari kombinasi 4 huruf saja. Ya. Nah, ternyata kami menemukan kalau dari gen yang di kromosom 2 yang mengatur ada atau tidaknya cangkang itu ternyata gen ini namanya gen sel. Kalau Dura itu ternyata seperti ini yang normal. Tapi begitu ada mutasi, K menjadi N, L menjadi P, atau K menjadi Q, A menjadi D, ya, K menjadi N, ini ternyata tidak ada cangkangnya. Artinya ketika tadi ya bahwa benih yang ditanam itu adalah gabungan dari sumber serbuk sari dari ibu Piscifera, bapak Piscifera dengan ibu Dura, itu nanti yang cangkangnya tipis sehingga minyak lebih banyak itu ada dua-duanya. Ada gabungan antara K untuk tipe mutasi K, mutasi 1, afros ya, ini K dengan N, ada dua-duanya dalam satu kelapa itu. Nah, kami menemukan ada 11 tipe Piscifera yang memiliki mutasi pada lokasi yang berbeda. Ini ya. Nah, sekarang kalau tadi GMO, rekayasa genetika itu apa? GMO itu adalah transfer dari gen yang bukan berasal dari yang bukan natural dari tanaman tersebut. Misalkan kita mengenal Monsanto, ada BT corn. Artinya apa? Jagung yang ditanam itu dia tahan terhadap serangan serangga. Ya, uniknya bagaimana? Karena serangga ini kan musuh daripada jagung, dia akan makan bijinya, makan daunnya. Nah, serangga ini ternyata memiliki musuh alami, yaitu Bacillus thuringiensis, BT, bakteri. Dan bakteri ini ketika menyerang serangga, dia menyebabkan usus usus serangga itu rusak, hancur. Nah, gen yang membuat protein yang menghancurkan usus itu yang dimasukkan ke dalam jagung. Sehingga jagung itu memproduksi protein itu dimakan oleh serangga, maka serangganya mati. Ini namanya GMO. Ya. Sama tadi, seperti tadi saya sampaikan, flavor saver tomat. Ya. Tomat yang tahan lebih lama karena gen yang mestinya menyebabkan pembusukan secara normal, kan kalau tomat yang hijau, kemudian menjadi matang, kuning, merah, matang sekali ya, kemudian busuk gitu kan. Itu kan ada pelunakan ya dalam dagingnya, kemudian kulitnya, itu karena ada proses di dalamnya yang respon terhadap etilin, gas etilin. Nah, kalau itu satu gennya poligalaktoronase, satu gennya yang menyebabkan enzim yang menghancurkan pelan-pelan itu dibalik, maka dia tidak ada proses pembusukan. Ada nanti ya dengan sebab lain ya, tapi itu diperlambat jadinya, seperti itu. Jadi ini GMO ya. Kemudian tadi saya akan menyebutkan Human Genome Project ya. Jadi reference genome yang membuat pertama itu yang selalu mahal. Ya. Jadi ketika Amerika memulai Human Genome Project itu, ya, itu uniknya didanai oleh Departemen Kesehatan Amerika dan Departemen Energi Amerika. Ini unik ya, kok malah Departemen Energinya. Dan itu prosesnya dimulai tahun 1988, ya, 1990 sampai selesai 2003. Ya. 2003. Dan karena ini proyek yang pertama, teknologi genomik juga belum maju waktu itu kan ya, komputasi juga belum maju, karena mengassemble atau menyusun potongan-potongan puzzle ataupun menyusun huruf itu kan perlu komputasi ya. Jadi investasinya itu kalau dihitung itu ternyata sekitar 3,8 billion. 3,8 billion itu kalikan 15
berarti sekitar 60 triliun rupiah waktu itu, ya, antara 1988 sampai 2003. Ya. Tetapi setelah dihitung-hitung tahun 2013 itu kembalinya dari studi itu kembalinya itu 796 billion, ya, kalikan 14 berarti berapa triliun itu ya. Artinya setiap $1 yang diinvestasikan waktu itu kembali menjadi 141 dolar. 141 kali. Ya. Karena apa? Karena Amerika waktu itu memakai ini yang menjadi model yang pertama targetnya. Karena dengan adanya Human Genome Project ini, maka seluruh gen-gen yang ada pada manusia diketahui, ya, ilmu untuk mengassemble ini bagus, dan memang kedepannya dengan teknologi ini kan bisa dipakai untuk ketika kita ke depan di dalam masalah energi baru dan terbarukan, ketika kita hilang, kita bisa memakai tanaman yang renewable resources itu bisa kita pakai untuk menghasilkan minyak, diesel dan segalanya kan ya, seperti kelapa sawit ataupun sehingga bisa dirubah tanaman jadi diperbaiki, ya, diimprove. Meskipun tadi ada dua cara, ada pakai GMO atau cara lain dengan pemulihan secara tradisional tetapi dipercepat. Nanti saya bisa menyampaikan hal itu. Jadi investasinya yang $1 kembali 141 dolar, itu ternyata membuat teknologi genomik maju sekali, dan kembali return on investment-nya banyak sekali. Obat-obatan yang dihasilkan, pengetahuan terhadap penyakit, ilmu mengolah data yang sangat banyak sekali, ya. Dan ini membantu, tidak hanya membantu untuk manusia, karena memang manusia ini kan masalah utamanya adalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan bisa selesaikan. Ke depannya ilmu-ilmu yang berkembang ini untuk men-sequence genom, mengetahui urutan secara cepat, ya, menganalisa statistiknya, itu nanti akan bermanfaat bagi kita di masa mendatang. Dan ini juga dipakai untuk pengembangan genomik pada pertanian, ya, pada kelautan, ya, forensik dan segalanya. Ya. Jadi mungkin ini timeline-nya dari tahun 90 sampai 2003. Prosesnya ini proses yang sangat panjang sekali, teknologinya lama sekali waktu itu dan mahal sekali, tapi sekarang murah, dengan $1.000 saja bisa men-sequence genom. Dengan $1.000 dengan 15 juta saja bisa. Dulu itu 3,8 triliun. Karena yang dibentuk adalah peta yang pertama. Kalau sudah petanya yang pertama kan tahu, peta itu nanti sekuennya dibagi di dalam 23 kromosomnya, udah jelas semua kromosomnya di mana-mana. Nah, sekarang dengan murah itu kan karena hanya untuk mengetahui gen yang kita pelajari, tetapi dulu membuat sebuah reference standar itu yang mahal. Itu juga yang dipakai untuk padi, membuat standar. Ya. Dan sebetulnya saat ini banyak negara di dunia yang membuat standar untuk keunggulan-keunggulan komoditas mereka. Ya. Yang membuat kelapa sawit, Malaysia membuat kelapa sawit. Karena memang yang unggul untuk negeri Malaysia dan Indonesia adalah kelapa sawit, maka mereka melakukan kelapa sawit. Amerika nggak akan melakukan untuk kelapa sawit karena nggak akan tumbuh di sini. Ya. Kemudian India melakukan padi basmati karena memang padi, dan Jepang juga padi, maka mereka melakukannya untuk padi. Kemudian kalau Norwegia ikan, Qatar melakukan pada kurma yang menjadi unggulan mereka. Mungkin itu ini dia. Jadi yang prosesnya panjang karena membuat draft generation dulu ya sampai 2001 sehingga tahu di mana tadi kromosom dan huruf A, T, C, J dari ujung atas ujung bawah, kemudian finishing itu dipublish tahun 2001 dan 2003 itu selesai. Tetapi meskipun selesai selama katakanlah 13 tahun atau 15 tahun ini, itu ternyata itu referensinya ternyata masih diimprove terus, diperbaiki terus satu saat sampai sekarang. Ya. Karena mungkin perbedaannya sedikit saja. Itu yang diimprove. Nah, dengan ini bisa dipelajari nanti orang dari Indonesia, dari suku-suku tertentu bisa dipelajari berdasarkan ini semuanya. Jadi ini yang disebut sebagai reference sequence ilmu genomik yang membuat ini sebenarnya yang unik dan susah, tetapi dengan adanya perkembangan saat ini mudah. Nah, genomik berikutnya itu adalah memakai reference untuk mempelajari perbedaan-perbedaan koleksi plasma nutfah yang kita miliki. Ini mungkin pengantar, ini sebentar lagi ya Mas belum bertanya ya. Jadi memunculkan pengetahuan baru dan pertumbuhan data tercepat di dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Ini slide lama sebetulnya ya. Tahun 1984, jadi data sequence urutan ATCG gen-gen itu gimana nyimpennya? Perlu server yang gede. Ada namanya NCBI atau Gene Bank, ya, bank gen. Nah, tahun 1984 datanya itu hanya bisa dipublikasikan dengan 2 buku.
Ini tahun 2000, ini 2010 kalau tidak salah ya. Ada 300 buku. 300, maaf, bukan 300 buku, 300 truk, ya, truk yang gede yang mengangkut jumlah buku-bukunya. Kalau kita menggambarkan urutan tadi, ketikan A, T, C, J semua itu, di dalam buku itu ada itu. Nah, sekarang mungkin udah 500-600, banyak sekali. Ya. Jadi ini contoh zaman ini sekarang udah berkembang cepat sekali. Satu kayak pabrik jadinya dulu itu. Urutan sekuensnya, komputernya, kecepatan komputernya. Bahkan komputer di WashU itu, Mas Andri, ketika terlibat dalam Human Genome Project itu, harganya sekitar 50 juta dolar itu. Komputer shop ininya, komputer sistemnya semua itu. Kami pernah melihat. Nah, sekarang sudah berkembang menjadi kecil, karena kan setiap kan Moore's Law ya, setiap 1,5 tahun kan data hard drive menjadi lebih kecil, kapasitas lebih besar, ilmu lebih cepat, jadi seperti itu. Jadi mungkin itu pengantar dari saya, Mas Andri. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Oke, terima kasih Mas Arief, enlightening banget. Ya buat teman-teman, Andri itu nama saya kalau dikenal sama Mas Arief gitu, tapi nama saya Largo atau Andri sama saja lah. Suka ketukar-tukar juga. Mas Arief, makasih banget gitu. Ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya sudah muncul di chatting, tapi ada yang saya ditanyakan dengan cara yang lain ya. Salah satunya tadi masalah ukuran besarnya genomnya itu kan kayak padi dan tobacco itu lebih besar daripada manusia gitu. Itu apakah berarti mereka memiliki kompleksitas gimana sih Mas? Dan apa artinya juga ukuran genomics genom yang tadi yang lebih besar itu apa pengaruhnya sih itu satu dan yang lain gitu? Iya, ini memang menarik ya. Kenapa kok di tanaman itu dari yang kecil sampai yang gede gitu ya, perbedaan genomnya. Meskipun konservasi gennya itu ya, gen-gennya itu hampir sama katakanlah ya, karena kan sama-sama menerima tanaman sinar matahari segala gitu ya. Coding gen-gen yang untuk protein itu hampir sama sebetulnya. Tetapi yang perbedaan yang disebut perbedaannya itu tadi yang warna merah tadi yang gede itu ya. Itu sebetulnya kita sebut sebagai atau dulu kita menyebutnya sebagai junk DNA. Di situ banyak sekali repeat atau pengulangan gen yang tidak, kalau kita bahasanya dulu kita sebut junk DNA ya. Karena sebetulnya mungkin kita belum tahu fungsinya secara detail gitu. Ya. Itu yang disebut sebagai junk DNA, dan ternyata memang benar. Itu yang membuat susah untuk menyusun reference genomnya. Nah, kalau tanamannya semakin kecil, hanya katakanlah tadi virus COVID 30.000 basa, kan mudah itu. Katakanlah setiap memotongkan untuk mengassemble sepanjang 3 miliar, ya itu kan tidak mudah. Kan kita memulai dari sekitar, kalau zaman dulu mungkin sekitar 10 bahasa, 10 huruf ya, 10, masa menyusun 10 digabung sambung ya, 10 sampai 3 miliar tidak mudah. Tapi ilmu berkembang menjadi 100, menjadi 500 itu. Nah, sekarang masalahnya, kadang-kadang yang 100 itu ternyata ulang-ulang terus. Jadi tadi dari gen yang gede sekali itu ternyata banyak junk DNA di mana terjadi pengulangan-pengulangan. Jadi kalau katakanlah satu gen yang ini katakanlah 1000 dia unik, nggak berulang-ulang. Kemudian di antara dengan gen berikutnya ada pengulangan-pengulangan yang 50 atau 10 tapi ternyata cuma A, T. Gimana menyusun itunya sehingga menjadi urutan yang panjang dari atas sampai bawah sepanjang kromosom. Itu yang membuat tantangan di dalam genomik ini. Jadi ilmu itu yang berkembang, teknologi di dalam molekuler biologi untuk bagaimana kita membuat perpustakaan, kita nyebutnya perpustakaan genom. Ya. Potongan-potongan genom tadi yang kecil-kecil zaman dulu disimpan di dalam bakteri, dalam perpustakaan. Nah, kalau kita menyimpan artikel dalam buku, kita menyimpan ini dalam bakteria. Jadi potongan manusia yang kecil, potongan gen kromosom yang kecil, katakanlah sekitar 500 basa disimpan di dalam E. coli, bakteri E. coli. Kemudian teknologi kembali lagi, ternyata bakterinya bisa menyimpan 100.000 basa. Jadi kalau 100.000 basa kita sequence, nanti kita memudahkan assemblingnya. Itu teknologinya berkembang seperti itu. Nah, kebetulan ketika saya S3, saya membuat perpustakaan untuk padi yang dipakai untuk konsorsium internasional. Yang rata-rata panjangnya waktu saya bikin sekitar 129.000 basa, sehingga memudahkan untuk assemble. Dibandingkan yang
begitu kita kebentur dengan yang repetitif ulangan itu gimana nanti menyusunnya itu juga bikin orang komputer bingung. Oh ternyata bolong-bolong. Jadi ini nanti harusnya ditaruh pada kromosom 1, jadi salah di kromosom 11. Itu yang membuat bingung. Ya. Jadi teknologinya berkembang cepat sekali. Ya, makasih Mas. Jadi tadi itu ya, kalau saya dengar juga junk DNA, kalau untuk manusia aja, yang dianggap berarti DNA-nya itu cuma 2% ya, 98%-nya masih so far dianggap sebagai junk DNA ya. Jadi sebenarnya kompleksitas organisme itu nggak tergantung dengan jumlah panjangnya gen genom tadi ya, karena banyak sekali yang dianggap so far gitu ya, nggak ada artinya dulu lah sementara ini gitu, karena pengulangannya nggak mengekspresikan sesuatu gitu ya Mas ya. Kira-kira gitu ya. Ya. Atau mungkin ada ya. Moga-moga. Karena antara orang kulit putih dengan orang Afro-American itu ternyata gennya hampir sama semua. Itu yang membedakan apa gitu. Ini yang perlu dipelajari terus. Mungkin yang kita sebut junk DNA ini ternyata kita belum mampu mendalami. Ternyata ada sesuatu dan memang benar ada sesuatu kadang-kadang yang membuat sifat tertentu itu ada di situ meskipun dia tidak terekspresikan menjadi protein, tapi mungkin terlibat di dalam regulasi pengaturan gen-gen lainnya. Itu Mas. Ya bisa macam-macam ya. Tapi itu akan dipelajarin terus yang namanya junk DNA itu juga mungkin dibikin modeling lagi, dibikin peta lagi, atau dianggap so far sekarang disisihkan dulu atau gimana Mas? Sekarang ini meskipun bukan didiamkan Mas, karena ternyata di dalam genom tadi ya, kan referensinya sudah ada. Nah, sekarang ini tidak hanya itu, ada proyek namanya proyek 1000 genom manusia, di mana manusia dari berbagai macam suku, ya, ethnicity, kemudian bangsa, populasi dilihat. Ternyata saat ini ada sekitar 22 juta, dari 3 miliar, itu ada 22 juta SNP tadi yang membedakan. Nah, sekarang dilihat, lokasi SNP itu ada di mana? Ada yang pada gen, ada yang pada non-coding, ada yang pada junk DNA, dan nanti dikaitkan dengan respon orang-orang tadi, populasi yang berbeda terhadap obat, terhadap ini. Ternyata obat itu bereaksi berbeda. Ya, obat yang dikembangkan untuk di Eropa, Amerika yang biasa untuk kulit putih, begitu dibawa, diimpor ke Indonesia, ternyata mungkin beda kita responnya. Jadi nanti itu ada namanya tipe orang itu ada namanya responder, jadi dikasih obat yang sakit sembuh, responder, atau dia non-responder, dia tidak respon terhadap obat itu, meskipun sakitnya mestinya bisa gitu. Kalau orang putih gitu, ternyata tidak. Kemudian ada juga namanya ADA, adverse respond, malah menjadikan racun, ya. Atau yang responnya tidak banyak gitu. Jadi ini yang membuat studi-studi seperti itu berikutnya Mas, kedepannya seperti itu. Mas, saya pernah baca juga, itu nggak tahu artikelnya kredibel apa enggak gitu ya. Ada yang orang sebutnya itu dark DNA gitu. Karena sempat ada penemuan satu jenis tikus atau apa gitu ya. Dia kok harusnya gitu dibaca dia itu akan kena diabetes gitu. Tapi ternyata dia enggak gitu. Sehingga diindikasikan dari DNA yang sudah di-sequence itu ada lagi di dalamnya lagi gitu Mas. Yang ternyata lebih kecil lagi, bukan sekedar menentukan urutannya, ditentukan oleh urutannya atau interaksinya atau apanya gitu Mas. Ada yang lebih kecil lagi. Mungkin nggak sih Mas ada yang begitu? Ya, kalau tadi saya mengatakan gen. Jadi gen itu kan konsep urutannya ya, gennya. Ternyata kita itu kan ketika lahir kan gennya dari bapak ibu kan ada pada tubuh kita kan. Hampir sama antara bapak saya dengan bapak, mas-mas bapak itu hampir sama gen-gen konservasinya. Tetapi ada respon yang berbeda ketika kita tumbuh di lingkungan ini. Ya kan, Mas? Nah, tadi kalau gen itu namanya sebagai first code atau kode yang pertama yang mengatur yang menjadi gen kita yang menyebabkan ini. Tetapi ada namanya second code, namanya epigenom. Nah, genom itu mempelajari gen-gen itu. Kalau kita membicarakan tadi yang Mas sampaikan itu bisa disebut sebagai epigenom atau second code. Kenapa? Karena kromosom tadi itu untuk berinteraksi dengan gen itu kan dia harus dibuka, kan dipadatkan. Coba, 2 meter panjangnya dipadatkan dalam satu sel, ya, satu nuklei, 23 kromosom manusia, dipadatkan di situ. Gen itu kan kan dipadatkan semua, kan di kromosom dipadatkan semua itu kan. Itu ketika dia akan bekerja itu kan dia diurai. Ya kan?
diurai. Dia memadatkannya ada namanya menjadi nukleosom sehingga padat itu. Ada metilasi CH3 struktur yang nempel pada nukleotida. Kalau ATCG itu namanya first coat. Kalau CH3 atau metilasi bentuk struktural itu ada nempel di struktur nukleotida tadi atau basa tadi sehingga menyebabkan dia menutup membuka gitu. Yang terjadi pada kanker ternyata gennya nggak ada masalah, urutannya tetap gen untuk apa namanya untuk fungsi yang normal, tapi ternyata bukan gennya, ada metilasi sehingga gennya tidak berfungsi. Nah, gen tidak berfungsi itu karena tadi ada perubahan struktur sehingga dia tidak terbuka atau harusnya nutup, dia buka terus sehingga ekspresinya terus berjalan. Itu namanya epigenom. Nah, itu yang terjadi pada kultur jaringan. Nah, ini saya akan membawa kepada kultur jaringan. Jadi misalkan di kultur jaringan itu, karena nanti berkait semua nih, karena toolnya semua ya. Jadi ketika saya, untuk tanaman yang lebih mudah, Bapak Ibu ya, Mas-Mas ya, ketika saya memotong satu daun dari tomat, ya, kemudian saya tumbuhkan di media ya, dengan beaker atau dengan media kultur jaringan steril gitu ya. Dari satu daun kecil saja itu nanti dia akan membelah selnya. Ada yang luka kan, saya potong gitu kan, kena exposure terhadap media yang pas, dia akan berkembang menjadi 1, menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 16, hanya menjadi embrio, ya kan? Embrio kemudian dan akan menjadi akar akhirnya bawah, dia akan menjadi batang ke atas. Kemudian menjadi tomat yang normal. Tetapi ada juga yang tidak normal, yang tumbuhnya tidak normal. Ternyata pas setelah diekstrak DNA-nya, gennya sama semua nih. Ternyata apa? Ternyata ada perubahan pada second coat-nya atau metilasi. Ini yang disebut sebagai somatic embryogenesis. Ya. Nah, itu somatic embryogenesis itu proses tadi ya, dari embrio menjadi tumbuhan, tetapi bisa macam-macam berubah itu di dalam somatic embryogenesis. Ternyata banyak perubahan-perubahan yang terjadi tidak pada gennya, terjadi pada struktur gennya itu sehingga mempengaruhi. Nah, ini perlu studi lebih banyak, tapi memang ditemukan di kanker seperti itu, Mas. Ada penanda. Orang ini ternyata gennya normal, tetapi ada yang berfungsi karena untuk epigenomnya. Ya. Jadi memang yang tadi kita ngomong genetik itu kayak lebih dasarnya gitu ya, first code Ya. gitu ya. Tapi itu nanti ada faktor-faktor lain gitu ya. Tapi itu bagian dari genomics juga yang dipelajari, Mas ya, berarti ya? Ya, kami melakukan epigenom. Kebetulan malah paten saya di kanker yang membedakan epigenom itu untuk kanker ovari sama indung telur. Ya. Yang kanker dengan normal itu ada perbedaan bukan pada gennya, tapi pada epigenomnya, Mas. Ya. Oke, siap. Terus tadi setelah Human Genome Project itu semua sequence dan yang lain-lain, nggak cuma human aja, itu ditaruh di gene bank, itu terbuka untuk publik dan nggak boleh ada satu pihak yang klaim atau ngumpetin, itu nggak boleh, Mas ya? Jadi begini, memang kalau yang genome project yang publik ya, yang diinisiasi oleh pemerintah Amerika ini kan untuk public domain. Jadi memang ketika beberapa negara bergabung, kalau padi itu beberapa negara itu. Kalau padi memang, kalau manusia kan awalnya Amerika. Tapi mereka setiap mereka men-sequence mengetahui urutannya itu mereka depositkan di bank gen tadi, di gene bank, sehingga semua orang bisa mempelajari ya. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan swasta tentu tidak akan membuka langsung kan, tidak akan membuat ininya untuk umum kan. Kalau misalkan perusahaan swasta itu misalkan referensinya memang terbuka. Tapi misalkan saya punya koleksi tanaman ini apa namanya ginseng katakanlah. Ginseng yang ternyata dia beda sekali ginsengnya, khasiatnya tinggi gitu kan. Nah, sequence-nya ya nggak akan saya buka, saya ingin pelajari dulu apa sih yang menyebabkan dia unik gitu. Seperti itu ya. Ya, Mas. Ya tentunya mereka kan juga sudah investasi dulu gitu ya, nggak mungkin ini. Kalau kasusnya yang si Malaysia, Mas, dia sudah bikin referensi untuk kelapa sawit, itu dibuka untuk publik atau tetap dikip oleh mereka sih, Mas? Mereka membuka, jadi mereka membuat server sendiri dan membuat data sehingga orang lain bisa akses. Tetapi mereka juga selangkah lebih cepat kan, Mas. Yang dibuka juga mungkin tidak semua, kan ada versi-versinya, Mas. Ya, versi pertama mungkin belum lengkap dulu.
Versi kedua sudah mulai lengkap, versi keempat yang mungkin saat ini ada versi 5 yang dikeluarkan. Ya berikutnya yang lebih detail lagi mungkin nggak dikeluarkan, karena mereka juga mencari gen-gen yang tertentu kan, misalkan untuk kandungan minyak yang lebih tinggi, tahan penyakit, yang mereka yang katakanlah itu didapatkan informasinya dari tanaman-tanaman unik mereka, itu yang unik itu gen yang unik ya, yang bukan reference, nggak akan dikeluarkan, dipelajari dulu sampai mereka menemukan apa sih pembedanya yang bisa dipakai untuk pemulihan mereka ataupun lain-lain, Mas. Ya paham sih, make sense sih gitu ya. Maksudnya ada bagian yang terbuka gitu, tapi pada saat kita menginvestasikan sesuatu gitu untuk misalnya sequencing-nya dan segala macam, kita juga harus tahu manfaatnya dulu dong ya kita untuk itu. Tapi ujung-ujungnya mereka rata-rata akan membuka itu ya, karena harusnya jadi public domain gitu yang namanya ada di alam ini, dibuka itunya apa urutannya segala macam dan nantinya akan dibuka. Jadi maksudnya untuk pihak-pihak yang akan memanfaatkan itu pasti sebenarnya juga bisa sangat terbantu banget ya sekarang ya industri seperti ini ya Mas ya. Ya. Oke, makasih banyak Mas Arif. Ya ini menarik banget buat teman-teman tuh tadi Mas Arif ceritanya dengan sangat runut dan kayak bisa gambarin gitu ya bahwa ini lucu gitu kayak semacam benar-benar kayak kode komputer lah kalau bisa dibilang gitu ya. Dan cara pandangnya tentang ilmu ini tuh jadi maju banget. Plus lagi selain semuanya masuk referensinya secara genomik tadi sudah dipublish, juga komputasinya juga sekarang kita makin cepat. Terus bisa kolaborasi antar beberapa negara dengan nggak usah harus ada fisiknya, servernya untuk pemetaan itu ada di satu negara, jadi bisa di-sharing, bisa kolaborasi. Pertumbuhannya pasti eksponensial banget gitu ya Mas ya. Nanti kita ngomong ke industrinya Mas, tapi sebelum ke situ, monggo ada beberapa pertanyaan, ini di chatting, di Mas Arif mungkin bisa lihat. Kalau boleh Mas Arif yang baca aja, supaya bukan saya yang baca, supaya nggak ngulang-ulang lagi Mas gitu. Silakan mana yang mau dijawab, mana yang mungkin nanti dulu. Monggo Mas, di sini ada dari Ari Royce mulai bertanya nih dari awal. Ya, ini dari Mas Ari ya. Kalau misalnya kita merubah gen yang bertanggung jawab terhadap bentuk hidung kita, dan katakan kita bisa merubah DNA seluruh sel kita, butuh berapa waktu lama sampai hidung kita berubah? Sudah berapa tahu banyak gen yang sudah tahu fungsinya? Ini sebetulnya salah satu, tapi bukan untuk kosmetika, tapi untuk pengobatan sebetulnya ya ke depannya. Ini kalau pertanyaannya kapan, ini tidak mudah ya. Tapi karena apa? Karena merubah kan kita sudah ada ini, sudah utuh kan ya. Kita kan sudah jadi ini. Kalau kita sudah itu, semua coding di dalam sel kita itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu gennya sudah lengkap semua dan itu yang mengatur apa yang ada pada kita. Nah, misalkan gini, saya nggak dan kalau ditanyakan berapa banyak gen yang sudah kita tahu fungsinya, itu memang kita masih kecil sekali skalanya ya. Meskipun kita mengetahui ada 25.000 gen gitu kan ya di manusia, tetapi kita belum tahu interaksi gen itu kan masih belum pelajari. Ya. Tapi kita tahu gen yang menyebabkan sakit apa itu bisa kita ketahui. Jadi ini panjang sekali. Nanti implikasinya, Mas Andri ya. Ini implikasinya, saya akan menjawab ini tapi dengan jawaban lain ya. Misalkan gini, ada orang saat ini ada orang yang lahir cacat, dia tidak bisa melihat karena matahari, retinanya. Ya. Semua tubuhnya berarti kan untuk yang mengkode untuk retina ini cacatnya kan sama sumber informasinya kan. Nah, sekarang pengobatannya adalah dia itu bisa ditumbuhkan di sini sehingga dia bisa melihat menerima cahaya. Dari kebutaan dia bisa jadi tidak buta. Ada terapinya seperti itu. Karena yang diperbaiki di situ. Cuman kan manusia ini kan unik ya. Kalau kita dimasukkan organ bahan lain ataupun protein lain kan dia akan bereaksi, melawan kan. Nah, ini makanya berhati-hati, maka dilakukan di mata karena di luar tidak ada interaksi dalam tubuh kita. Nanti akan kompleks sekali misalkan kita memperbaiki sakit gen kita yang menyebabkan kita sakit karena semua sudah ada, ternyata kita masukkan secara memakai virus katakanlah untuk memakai sistem yang terbaru CRISPR katakanlah ya untuk masukkan gen untuk terapi itu bisa dilawan oleh tubuh kita. Jadi memang harus berhati-hati sekali. Karena untuk merubah itu yang melawan gitu
Sorry, yang punya sistem melawan itu hanya manusia aja atau beberapa jenis hewan atau yang lainnya makhluk hidup lain juga ya Mas sebenarnya? Kelihatannya iya, kalau makhluk hidup kita seperti ya makhluk hidup ada juga Mas, ya sama-sama. Dalam 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 extent yang berbeda gitu ya. Oke Mas, makasih. Itu ada pertanyaan berikutnya Mas dari Mbak Ya, Eni. Mbak Monggo. ini ya. Izin bertanya, apakah semakin sedikit urutan basa dari suatu genom, misalkan virus dibanding bakteri, mutasi yang terjadi akan lebih cepat? Ya. Apakah perbedaan mendasar antara bioassembling gen dengan rekayasa genetika? Terima kasih. Oke. Jadi memang karena masa hidupnya kita itu kan lama manusia ya, hewan juga lama. Ya. Kalau virus kan dia cuman pendek kecil, bakteri kan cuman pendek. Bakteri itu dia menjadi 2 bakteri itu dalam 20 menit. Kalau bakteri kan, padahal kan cuma kecil sekali itunya, 1 juta atau berapa bahasa ukuran bahasanya, genomnya. Dia cepat sekali berkembang menjadi 2. Ya. Nah, virus itu bisa cepat sekali kan. Ya. Virus bisa cepat sekali. Jadi ketika kita mengatakan apakah dengan semakin sedikit ya bisa menjadi mutasi, mungkin bisa juga seperti itu, ada kaitannya ya. Maka virus itu bisa menjadi cepat berubah, ya, bisa seperti itu. Karena kalau kita lihat di nextstrain.org ya, perkembangan COVID-19 itu kan ternyata berubah sekali, meskipun gen-gennya sama, ada gen yang mengatur N, gen spike-nya untuk mengatur bagian luar dari kapsid, protein itu, ada sedikit mutasi-mutasinya gitu ya. Jadi benar, semakin sedikit kemungkinannya bisa lebih banyak, bisa lebih tinggi gitu ya. Kemudian antara bioassembling gen dengan rekayasa genetika. Oke. Jadi gen ya, gen sintetik ya. Jadi memang bisa gen itu bisa disusun secara sintetik ya. Kemudian dari kita mengetahui gennya, kita susun secara sintetik. Meskipun kita juga bisa mengambil gen dari alam gitu ya. Dengan teknik PCR kita mencari gennya. Nah, kalau ketika itu untuk rekayasa genetika itu juga sebetulnya bisa dikatakan sebagai assembling gen sebetulnya. Assembling gen karena apa? Karena tetapi yang perlu diketahui ketika kita membuat rekayasa genetika, tadi seperti saya sampaikan pada jagung, ya, kemudian pada tanaman tomat, gitu ya. Itu dimulai dari awal mendapatkan satu sel yang sudah mendapatkan gen yang baru yang kita rubah. Jadi gennya itu, misalkan kita tadi membuat tomat yang bisa tahan lebih lama, 2 minggu lebih lama, karena gennya harusnya gennya normal, kita balik gennya, ya. Artinya kita merubah gen itu, cuman ini prosesnya panjang. Jadi kita merubah gen itu, kita membuat namanya konstruk atau konstruk ya. Itu gennya akan kita rubah mana? Ya. Nah, untuk memasukkan gen ini kan tidak mudah ke dalam tomat. Nah, kalau COVID itu kan beda. COVID itu kan begitu dia menyerang kita, dia akan menempel spike proteinnya akan menempel pada ACE reseptor human kita ya, human receptor, sehingga kemudian ada juga cleavage gene yang membuka sehingga partikel virusnya gennya bisa masuk genomnya. Sehingga begitu dia di dalam tubuh sel kita, dia menghijack atau membajak ya. Membajak mesin protein kita di dalam tubuh kita sehingga lebih banyak dan membuat rantai reaksi yang tidak baik pada tubuh kita. Nah, kalau tomat ini, kalau untuk merubah rekayasa genetika, berarti kita harus mendapatkan satu sel dulu dong. Karena kan harus 2 kopi gennya kan, yang intak kan. Jadi begitu, makanya gimana? Ternyata memakainya untuk tomat itu kita memakai kendaraan. Karena ada namanya Agrobacterium tumefaciens yang bisa menyerang, ini juga unik ya, membuat rekayasa genetika tidak mudah dulu itu. Jadi kita memakai kendaraan yang alam sudah ada. Jadi ada namanya bakteri, Agrobacterium tumefaciens, itu yang menyerang pada tanaman sehingga dia menyebabkan di akarnya itu benjolan-benjolan. Ternyata dia begitu menyerang, dia memasukkan gennya itu sehingga terinkorporasi di dalam kromosom pada tanaman itu sehingga tumbuh tidak normal, ya kan, benjolan-benjolan itu kan. Berarti kan dia Agrobacterium tidak merubah seluruh gennya kan, hanya sebagian-sebagian sehingga menjadi benjolan, menjadi apa. Itu yang kita pakai. Caranya apa? Kita memakai sebagian dari yang menjadi infeksi ya, yang bisa masuk ke tanaman itu kita ambil,
Nah, kita masukkan gen yang akan kita rubah, ya kan? Nah, itu nanti kita masukkan pakai agrobakterium sebagai kendaraannya, masuk ke dalam bahan ini pakai kultur jaringan tadi. Dari awalnya begini, saya memotong daun, kan kita memahami bahwa setiap sel dalam tubuh daun itu, tumbuhan itu dia pada organisme tumbuhan itu akan ketika bisa menjadi embrio, bisa menjadi utuh, menjadi tanaman lagi. Jadi caranya dari daun yang kita potong kecil saja, kan ada luka di sekitarnya, ya kan? Agrobakterium cairan itu, artinya agrobakterium kalau kita menumbuhkan bakteri di dalam liquid media cairan itu, tapi kita menumbuhkan agrobakterium yang sudah dalam, sudah kita modifikasi, memasukkan gen yang kita inginkan. Kita selamkan di situ, potongan daun, ya, sehingga bakterinya masuk, nyerang di situ kan, sehingga masukkan target yang kita inginkan. Kita nggak tahu kan, yang kena yang mana. Nah, nanti ini kita pindah ke dalam media tumbuhan, sehingga tumbuhannya tumbuh nanti akan menjadi harapannya kan satu sel yang diserang, jika dimasukkan gen yang kita inginkan, rekayasa genetika. Kemudian satu sel ini kan menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, menjadi embrio. Jadi katakan dari satu daun itu mungkin ada 15 tumbuhan kecil-kecil. Kita kan nggak tahu yang mana yang mendapatkan. Itu yang kita seleksi nanti. Kita seleksi dengan bahan kimia yang memang hanya diekspresikan oleh gen yang menjadi pendamping gen yang kita inginkan. Jadi selalu ada penandanya, Mas. Jadi kalau kita hanya masukkan gen yang kita inginkan, kita nggak tahu yang mana. Tapi di sebelah gen yang kita inginkan itu ada gen lain yang sebagai pewarna. Jadi begitu kita masuk, dari 15 tadi tumbuhan itu kita bisa menseleksi mana yang kemasukan gen kita. Caranya apa? Men-screen atau menseleksi dengan ternyata gen namanya GUS, ya, gas. Dia merubah bahan kimia X-gluk menjadi kristal biru. Jadi kita menemukan daun tadi atau tanaman-tanaman ini kita seleksi. Ternyata yang kristal biru ini yang ketika dikasih cairan yang biru hidup di situ gitu ya. Ternyata di stain, ternyata dia proteinnya kan ada. Merubah bahan kimia gluk menjadi X-gluk menjadi kristal biru. Oh, berarti ini yang memiliki gen yang kita inginkan. Yang lainnya nggak berubah, berarti nggak ada. Bayangkan itu. Itu kalau pada tanaman. Kalau pada manusia, masa pada hewan. Masa kita mau mencoba-coba gitu kan? Ya kan, mencoba-coba. Nah, kalau ingat Dolly kan, Dolly kambing ingat kan ya? Nah, Dolly itu adalah dia bukan rekayasa genetika. Dolly itu mengambil nukleus dari mammary gland. Mammary gland itu tempat susunya kambing ya. Itu nukleusnya, berarti kan nukleusnya utuh ya. Dimasukkan ke dalam sel yang sudah diambil nukleusnya. Jadi memerlukan 2 kambing kan ya. Nukleus utuh dari satu kambing yang dewasa dimasukkan, disuntikkan. Artinya ini sel ini diambil dulu nukleusnya, baru dimasukkan nukleusnya di dalamnya. Setelah itu, jadi 2 kambing berbeda, ditaruh kepada kambing lain sebagai ibu, dimasukkan ke dalam uterusnya, ya, dimasukkan ke dalam uterusnya. Itu yang nanti berkembang menjadi kambing Dolly yang dilahirkan. Ini tapi saya nggak tahu berapa banyak eksperimennya. Nah, ini etika nanti masukkan Mas Andri. Nah, kalau tanaman kan beda. Kalau tanaman kan kita hanya mencari satu yang utuh. Ya kan? Tanaman kan gagal nggak masalah kan? Karena kita ingin mencari tanaman. Nggak ada yang protes, Mas. Hah? Tanaman nggak bisa protes. Tanaman nggak protes. Cuman kan kalau ini kan berkenaan dengan nyawa. Jadi beda. Gini. Seperti ini. Ini bedanya tanaman dengan sel hewan ya. Kalau saya mengambil satu sel, ya, dari hewan, dari manusia, dari apa-apa, ketika saya tumbuhkan di dalam media, ini kalau ditumbuhkan ya, dia tidak akan membentuk menjadi hewan. Jadi enggak, Mas, hanya tumbuh menjadi datar. Satu menjadi 2, tapi lebar, datar panjang gitu kan. Kayak tikar gitu, pandebar. Tapi kalau tanaman kan enggak, di media dia tumbuh menjadi utuh. Karena dia tidak perlu rahim. Kalau ini kan perlu khusus ini kan treatmentnya. Jadi ada ruhnya, ada nyawanya kan. Kalau ini kan beda. Jadi seperti itu. Kompleksnya beda. Nah, sekarang itu makanya yang GMO itu dianggap sebagai GMO karena memasukkan gen yang bukan
natif atau asal dari tanaman itu. Tetapi ada teknologi baru lagi yang bisa merubah tanpa memberikan bekas. Tanpa bisa memberikan apa? Tanpa memasukkan gen-gen lain. Okay. Jadi ini CRISPR namanya, teknologi baru. Ini ke depan akan seperti itu nanti. Ini mungkin lebih canggih nanti, Mas. Jadi artinya, misalkan tanaman yang sifatnya tidak baik, tidak akan penyakit, kita rubah gennya itu, gennya aslinya, tetapi kita rubah sedikit, kita edit, namanya gene editing, dengan teknologi baru, dia tidak ada memasukkan unsur lain, Mas. Hanya merubah saja, tapi gennya masih natif dari asal tanaman itu. Dan ini, makanya ini yang disebut sebagai genome editing, gene editing, dan itu saat sekarang tidak disebut sebagai GMO. Ya. Itu yang GMO tadi lebih masukin dari luar ya? Kalau GMO itu benar-benar modified, berarti kayak digabungin dari luar ya, gitu kira-kira gitu Mas. Kalau editing itu bukan GMO ya? GMO itu berarti kan memasukkan gen yang bukan asalnya dari tanaman itu, Mas. Iya, ya. Ini ada banyak pasti pertanyaannya, Mas, yang banyak yang nanya, di WhatsApp juga nanya, bahaya nggak sih makan makanan, mengkonsumsi makanan yang sudah dibikin pakai GMO gitu? Ya. Ada bahayanya nggak sih, Mas, sebenarnya? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Kita ini kan memiliki asam lambung yang kuat kan ya. Jadi kalau kita kan sering makan plecing, kangkung. Kita juga makan pencing, kangkung. Secara istilah orang Sumbawa. Suka ikan sama plecing. Kalau kita makan bayam, spinach, bayam hijau. Bayam itu aja sebenarnya banyak DNA-nya di situ. Sayur-sayuran banyak DNA, apalagi suka lalapan gitu kan. Itu kan banyak DNA-nya. Kita makan DNA sebetulnya, terus tapi kan kita masuk dalam tubuh kita itu dihancurkan oleh tubuh kita. Ya kan? Nah, itu tadi kita hanya merubah satu gen saja, ya kan, yang kita makan. Sebetulnya sebetulnya GMO ini sebuah keniscayaan ya, akan membantu pertanian, tapi memang harus hati-hati. Ya. Ketika ada yang mengatakan merusak istilahnya itu efeknya ya, sebetulnya ini dan pro dan con ya, sebetulnya ini harus dilakukan penelitian yang lebih mendalam karena memang kami katakan kaitannya tidak banyak sebetulnya ya, efek di dalam tubuh kita karena memang kita punya mekanisme untuk menghancurkan itu ya. Cuma kan masalah etiknya itu kan karena uniknya itu bukan berasal dari situ, tetapi sebetulnya kalau kita kembalikan kepada bidang pemulihan tanaman, saya punya gambar jagung zaman dulu namanya teosinte itu enggak seperti jagung sekarang gitu ya. Cuma kecil-kecil bijinya ya. Itu ribuan tahun lalu, tapi didomestikasi artinya disilangkan, dimuliakan oleh manusia itu dengan proses pemuliaan, persilangan itu hanya menjadi jagung seperti sekarang yang gede, kemudian banyak. Kita kan melakukan pemuliaan kan. Ya. Yang sifat-sifat yang liar yang tidak kita sukai kita hilangkan kan. Seperti itu. Nah, GMO itu sebetulnya mempercepat seperti itu. Tapi dengan cara memasukkan itu. Meskipun ada lagi cara pemuliaan yang standar, bukan standar, dipercepat tetapi tidak memakai masukan gen, tetapi memakai proses persilangan manual dengan gen yang dari tanaman yang wild, yang liar, tetapi dia memiliki gen unggulan, kita masukkan, dipercepat dengan cara genomik. Ada penanda-penandanya, sehingga bisa menseleksi. Gitu. Oke, kebayang sih Mas, itu banyak memang kalau sesuatu yang kita nggak ngerti itu kita biasanya takut duluan. Jadi sebenarnya tanaman sendiri juga bermutasi juga anyway gitu kan. Dia nanti tadi jagung juga dibikin persilangan dan segala macam, itu kan juga sebenarnya semacam GMO ya, semacam itulah. Jadi dan yang kita makan kan sebenarnya yang sama apapun juga berubah dengan sendirinya, cuma pakai GMO kita mempercepat. Terus kita juga lebih bisa ngaturin gitu ya, dan malah sebenarnya lebih bagus. Begitu masuk ke dalam, itu nasi tuduh yang kita makan kan, kita cerna dan segala macam, itu nggak ada hubungannya, genetik kita juga jadi berubah gitu, nggak serta-merta seperti itu gitu ya. Tapi orang yang namanya genomics atau genetik itu udah pada takut duluan Mas gitu. Sekarang langsung pertanyaannya kayak virus aja Mas gitu. Ini gimana Mas, banyak yang berpikiran bahwa COVID itu rekayasa atau lab grown gitu atau natural, Mas? Ya, COVID tadi kan kalau kita lihat COVID-19 ya, ini saya pernah menyampaikan seminar tentang COVID ya.
COVID itu kan 30.000 bahasa. 30.000 bahasa, kemudian ada sekitar bahwa 17 sampai 20-an berapa gennya itu. Ada gen yang mengatur untuk spike-nya. Udah lihat struktur ininya ya? Sudah, makanya dibilang corona yang mencelat itu kayak Spike namanya itu. Spike spike. itu decoding oleh S protein yang membuat protein sehingga menjadi kapsidnya menjadi partikel itu. Dari penelitian para ahli molekuler patologi ya melihat ternyata spike-nya ini ada dua. Spike-nya ini ternyata dia cepat dikenali oleh S reseptor ya, S reseptor kita ya, S2 ya, S2 reseptor kan istilah ya dari manusia. Artinya dia dia berevolusi cepat gitu ya, secara natural dilihatnya itu. Kemudian tidak hanya itu, ada juga yang cleavage-nya, sehingga yang membelah sehingga menjadi membuka pornya ya, bukaannya sehingga genomnya COVID bisa masuk. Ini ternyata dilihat ini evolusi gitu, secara natural. Kemudian tidak hanya itu, ternyata kedekatan SARS-CoV-2 ini dengan SARS yang dari kelelawar kan. Kalau dibikin rekayasa, kenapa kok memakai itu gitu kan? Yang semestinya di kelelawar kok kenapa dia tidak memakai yang biasanya menyerang manusia gitu kan? Ini salah satu debatnya gitu ya, yang mengatakan ini orang-orang ahli melihat ini bukan rekayasa karena memang evolusinya itu memang kok bisa secara natural bisa tepat sekali gitu, dan itu tidak mudah. Artinya memang bukan rekayasa. Iya Mas, ini saya sering diajak ngobrol gitu walaupun saya nggak ngerti apa-apa, tapi karena pernah baca dan suka diskusi sama Mas Arief, itu kan kalau misalnya kita mau bikin bioweapon gitu ya, pakai virus itu kan malah jauh lebih mahal, lebih susah, lebih gampang pakai bakteri kayak antraks yang sekarang sudah jadi gitu kan. Apalagi nanti kalau kita bisa mendesain virus ini hanya menyerang satu etnis tertentu atau gimana, itu jauh lebih susah banget. Dan kita tadi ngomong itu kan masalah dengan banyaknya data gitu ya. Jadi untuk kita bisa mengengineer targetnya si behavior-nya virus misalnya gitu, itu kita perlu data yang banyak banget, perlu sampel yang banyak banget gitu kan. Dan itu kan nggak mahalnya minta ampun, karena itu sifatnya coba-coba ya, kalau bisa dibilang gitu ya, dan spontan. Dan saya selalu ngomong, lab apa yang paling besar di dunia, yaitu ya alam itu sendiri gitu. Karena alam itu nanti dia apapun lah organisme itu bisa berubah-ubah, itu kan juga spontan coba-coba dan begitu jackpot gitu, nah ini bisa gitu. Jadi kalau Mas Arief sih lebih condong atau lebih tegas bilang bahwa SARS-CoV itu COVID-19 ini itu bukan rekayasa manusia ya Mas so far ya. Iya Mas, bukan rekayasa. Kalau dari informasi yang saya dapatkan bukan rekayasa itu. Oke, siap Mas, makasih. Ini ada pertanyaan Mas, kalau boleh minta tolong dibaca lagi langsung dari Mas Yanang. Agak Mas panjang. Yanang, izin bertanya, untuk improvement reference human genome project tadi dilakukan pada sifat beda manusiakah atau memang dilakukan secara pemetaan utuh atau bagaimana? Misal manusia Asia dengan Eropa, Afrika kan ada sifat beda, misal pada warna kulit, warna mata, dan sebagainya. Sampelnya diambil dari organ yang punya penampakan berbedakah? Jadi kalau reference, itu yang saya ketahui ketika mereka menyusun reference pada awalnya itu dari beberapa orang, ya, yang akhirnya mereka ada concern-nya ya, artinya mereka sukarela dan ditutup informasinya, siapa orangnya, dan digabung berapa genomnya itu dari beberapa orang. Itu yang di sequence. Ya, ini memang orang barat lah ya, sampel awalnya. Sequence menjadi reference. Nah, ketika disempurnakan tiap tahun atau di improvement itu ada yang memang mungkin ada yang belum selesai, karena memang kesulitan di dalam mengassemble atau memang kompleks sekali gitu ya. Tetapi kalau terkait dengan pertanyaan ini, setelah ada proses reference terbentuk, ya, yang memang diimprove hanya 0,01 berapa persennya. Gitu. Tapi proyek berikutnya adalah mensequence ethnicity atau suku-suku yang berbeda, ya, latar belakang berbeda, kemudian juga tadi Afro-American, kemudian Asia, Chinese, ya, Afrika, dan sekarang itu di sequence. Itu yang dilihat perbedaan-perbedaannya, namanya 1000 Human Genome Project, ada seperti itu. Dan itu sebetulnya kalau diambil pada organ yang mana? Diambil pada apapun sebetulnya pada, jadi gini,
ekstraksi DNA genomnya itu bisa dilakukan pada apa saja. Pada potongan kulit kita bisa, pada sperma kita bisa, pada darah kita juga bisa. Karena apa? Satu-satu kan mengandung semua informasinya, ya kan? Dan sebetulnya lebih mudah mengambil DNA daripada manusia dibandingkan dari tanaman. Ya, karena dari darah bisa, kemudian dari swab juga bisa. Kalau tanaman kan beda. Kan tanaman itu ada yang keras, ada yang berlilin. Jadi kita harus pakai liquid nitrogen di ini, di grinding. Kalau manusia ini dengan proteis aja bisa hancur dan bisa diekstrak DNA-nya. Kalau tanaman itu uniknya tanaman itu kan ternyata ada kayunya, kita ngambil dari yang empuk-empuk gitu, dari daunnya. Ternyata daunnya banyak kayak lidinya segala. Jadi kita harus ekstraksinya lebih hati-hati, digerus itu. Ya, karena kalau manusia lebih gampang sebetulnya, hewan juga lebih gampang. Ya Mas ini. Jadi diambil dari organ, bisa diambil dari darah, bisa. Tapi kalau seingat saya yang Human Genome Project itu dari darah juga dari macam-macam Mas ya. Ini kita waktunya sih tinggal 10 menit lagi, tapi saya mohon izin Mas Arief agak panjang waktunya, masih ada waktu. Soalnya Ya, ada beberapa pertanyaan nih yang belum sempat dijawab. Kalau boleh dibaca dari pertanyaan MI ini siapa ya? Pak Arief izin bertanya, misalnya ada manusia atau binatang mengkonsumsi, udah dijawab ya, masalah itu nggak masalah gitu ya, karena kita toh makan DNA selama ini juga makan itu, dan kita bisa mengolah dengan aman gitu manusia itu. Kecuali mungkin gini Mas, kecuali GMO yang dihasilkan itu menghasilkan protein yang memang toksik kepada kita. Ya. Nah, itu yang kita ya. Dan which is itu kayak kalau di Amerika ada FDA approve gitu ya, pasti dia sudah scrutinize itu supaya aman ya Mas ya. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Fatir. Pak Arief izin bertanya mengenai modifikasi genetik dalam tanaman untuk resisten terhadap hama. Saya pernah membaca mengenai biotipe dari hama yang terus berkembang akibat dari beberapa faktor seperti penggunaan pestisida. Apakah dengan berkembangnya tingkat biotipe dari hama berpengaruh pada tanaman yang sudah dimodifikasi? Jadi ada reaksinya nggak sih Mas? Jadi kalau kita ngubah sesuatu, di hama juga berubah juga gitu, dan nggak selesai-selesai gitu Mas Didi, atau gimana? Selesai. Benar Mas, nggak selesai karena memang hama itu juga evolusi kan ya. Tetapi kita juga harus pintar-pintar mencari teknologinya. Jadi misalkan teknologi terbaru tadi kan GMO-nya seperti itu. Tapi ada juga teknologi seperti baru lagi. Ini yang dikembangkan juga oleh, seingat saya, Monsanto ya. Jadi ketika Monsanto itu kan jagung besar sekali industrinya ya. Di Amerika itu jagung ladangnya sekitar 550 juta hektar. Ya. Luas sekali. Ya. Jagung ini musuhnya apa? Musuhnya namanya nematod, cacing di dalam tanah. Ya. Cacing di dalam tanah dia akan memakan akarnya. Nah, jadi dibikin GMO jagung, tetapi pakai teknologi baru. Dia dengan teknologi messenger RNA. Nah, yang dipakai apa? Jadi musuhnya, hamanya dipelajari. Gen-gennya itu, yang gen letal sendiri itu yang mana? Gen yang memang menjadi penting untuk kehidupan cacing tadi, nematod tadi. Ya. Nah, itu yang dipakai, informasinya menghasilkan mRNA, ya, namanya influence RNA ya, saya lupa ininya. Itu dibalik sehingga dia begitu dia diproduksi di dalam akar. Jadi gini, ini mana tanaman ini kan kita memahami bahwa semua gen itu mengatur seluruh gen-gen itu semuanya. Tetapi ekspresinya kan berbeda. Ada namanya spasial dan temporal. Gen itu diekspresikan proteinnya pada waktu dan tempat yang berbeda. Misalkan gen mata kita ekspresinya ketika waktu bayi embrio kita menjadi kepala kan, membentuk kepala kan, nggak mungkin ekspresinya pada kaki sehingga mata di kaki atau hidung di pantat kan, nggak mungkin kan. Jadi ada temporal, ada spasial. Nah, sekarang orang makin pintar membuat gen yang akan menjadi sebagai mekanisme ketahanan terhadap serangga tadi, cacing tadi, hanya diekspresikan pada akar. Artinya kita mengetahui gen pada tanaman itu yang dia memang ekspresinya pada akar. Ya kan? Jadi gen yang menghasilkan interference RNA itu hanya pada akar, sehingga kan akar ditanam. Nematod kan nggak akan terbang.
akan dibawa makan akarnya, dan itu mRNA-nya itu, messenger RNA itu interference RNA-nya itu dia nempel pada dan cukup tahan lama nempel pada tubuh nematod ya, masuk ke dalam sehingga dia memengaruhi kehidupan nematod tadi, sehingga dia akan mengecil, akhirnya mati. Harusnya dia tumbuh besar, ternyata dia gen-gennya diserang sehingga dia akan bisa mati. Jadi seperti itu. Ya. Mungkin itu kali Mas ya. Ya keren Mas, lucu, makin lama makin berkembang banget gitu ya. Tapi ya terus-terusan sih bisa, dan tapi kan juga dengan kita makin banyak koleksinya, makin banyak pengetahuan yang dicatat gitu ya, makin struktur yang makin bagus, terus makin banyak yang menyumbang informasi juga, komputasinya juga makin besar, kekuatannya, sama algoritmnya juga makin berkembang juga gitu ya. Mestinya sih harusnya kita akan, kalau dibilang secara humanisme gitu ya, yang namanya ilmu ini itu benar-benar satu keniscayaan dan jangan dianggap yang aneh-aneh gitu ya Mas, kira-kira, dan bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia gitu kan sebenarnya gitu ya Mas ya. Soalnya banyak yang teman-teman yang saya sendiri juga kadang-kadang takut gitu, ini kita playing God atau enggak gitu Mas. Itu sekarang jadi pertanyaan secara etik, itu playing God sampai di mana sih batasannya gitu. Ya, memang etik itu akan berpengaruh ya. Memang kita berhati-hati memang karena bisa melihat ya. Tapi ilmu itu kan neutral sebetulnya. Neutral, mau dibawa kemana-mana kan Mas ya, neutral. Dan memang genomik ini ilmu yang memang berkembang, dan kita juga dan ini salah satu teknologi yang memang strategis sekali untuk memining. Ya. Katakanlah negeri kita, Indonesia itu terletak di antara dua benua, ya, di mana biodiversitas kita paling tinggi sekali, ya, nomor 2 atau sebagian ya, nomor 2 kalau tidak salah Brasil ya, Amazon. Ini banyak sekali, artinya kita memiliki koleksi-koleksi ya, sumber penyakit, ya, tanaman-tanaman yang unik, rempah-rempahan yang unik, kemudian juga hewan-hewan yang unik, dan itu tanaman tebu itu kan dari kita, yang dipakai dari Brasil asalnya kan dari kita dulu, dan yang kita miliki itu kelapa sawit, penelitian kelapa sawit, penelitian tebu, penelitian palma, penelitian ternak, penelitian kesehatan, itu semua sisa-sisa zaman Belanda. 100 tahun, semua zaman Belanda ketika datang ke sini kan, udah dibawa ke Eropa kelapa sawit dulu, buahnya. Artinya, kita memiliki koleksi-koleksi tanaman yang ada dari Papua asalnya, dari mana yang unik-unik, dan memang memiliki sifat-sifat unggulan. Ini yang harus kita mining, ya, sehingga kita memiliki ketahanan ke depan. Jadi dan ini orang genomik itu dia akan bekerja dengan pemulia ahli hewan, dengan ahli tanaman, petani. Bahkan petani itu mungkin pintar ya. Petani ataupun orang lapangan itu pintar, kan dia tahu, Pak, ini kok tanamannya kok tahan terhadap air ya, nggak busuk. Dibandingkan tanaman padi ini, itu yang kita cari. Kita tidak menciptakan ya. Kebanyakan kita tidak menciptakan. JMU tadi menciptakan ya. Tapi sebetulnya ada gen-gen yang di wild type, sumber-sumber ketahanan penyakit, sifat unggulan itu ada di alam. Itu yang kita cari dengan cara ini. Jadi kita membuat reference sudah ada, kita mensequence tanaman berbeda, kita tahu. Petani tahu lah, ini unik Pak, tapi kami nggak tahu apa yang menyebabkan dia tahan. Itu yang kita pelajari. Nah, itu yang kami lakukan. Misalkan saya ketika melakukan penelitian kanker itu, saya mengambil 10 sampel. Ini namanya discovery panel, 10 sampel dari penderita kanker indung telur, kanker ini sama yang normal. Saya ambil sampelnya itu, atau paru-parunya saya ambil paru-paru yang normal dengan paru-paru yang kanker. Kalau yang paru-paru kanker yang suka merokok itu hitam sekali itu, kayak sate itu. Terus saya dapat potongan paru-paru. Saya dapat potongan paru-paru dari yang normal biasa, yang ini putih, yang ini. Terus saya ekstrak DNA-nya, kami analisa. Ternyata ada bedanya. Nah, sekarang apakah bedanya ini ada asosiasi dengan penyakit kanker, ya kan? Nah, itu namanya discovery panel. Itu ada statistik nanti. Setelah itu, setelah ketemu ternyata memang ini unik hanya untuk pada penderita kanker. Ini dipakai untuk diagnose stage 1, stage 2, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 stadiumnya, tergantung sumber ininya. Setelah kita tahu, ini kan namanya discovery panel, ya kan? Panel yang dipakai untuk discovery, menemukan sesuatu yang unik. Nah, sekarang kita coba pada yang orang lain lagi, gelombang kedua, lebih besar, 1000 normal dengan 1000 yang memang penyakit kanker. Diekstrak dari paru-paru yang tadi, yang normal dan kanker. Kita tes
kita menemukan 100 penanda. 100 penanda kita temukan ternyata 10 ini akurat membedakan antara stadium 1 dan stadium 2. Kenapa kalau kanker kita ingin mencari penanda stadium 1, stadium 2? Kalau sudah stadium 4, stadium 3, itu sudah kemana-mana kan, dan ada namanya metastasis, sehingga sudah terlambat, dan biasanya itu masa hidupnya kurang dari 5 tahun itu ya, dari studi ya. Semakin dini kita mendapatkan stadium 1, nanti kita bisa biopsi, diambil, harapannya tidak menyebar kemana-mana. Nah, itu bagaimana kita mencari seperti itu. Nah, ternyata kita coba pada 1000 normal, 1000 yang ke pasien kanker, kita ketahui ternyata benar-benar akurat tesnya ini. Kita coba lagi, itu yang nanti menjadi penanda, seperti dipakai oleh Brakawan ketika dipatenkan, Mas Andre. Jadi, nanti ketika boleh sakatkan dengan paten, Mas ya? Iya, Mas. Karena jadi ketika Brakawan ini yang pertama sebetulnya 2013 itu antara asosiasi patologi dengan namanya perusahaan Myriad Genetics. Ya, Myriad Genetics itu menemukan gen pada manusia, ya, di antara itu ya 2013. Berarti kan sudah selesai proyek genomnya itu kan, Human Genome Project kan. Ada namanya gen namanya BRCA1, Brakawan ya. BRCA1, Brakawan, ada BRCA2. Brakawan itu disebut sebagai tumor suppressor gene, gen yang menahan pertumbuhan kanker, penyebab kanker. Tetapi ternyata ada kaitannya, kalau orang-orang yang punya kanker payudara, itu ternyata ada mutasi pada BRCA1-nya atau BRCA2-nya. Nah, BRCA1 ini ketika mutasi, maka dia tidak bisa memperbaiki DNA pada yang lain. Jadi BRCA1 ini disebut sebagai tumor suppressor, karena dia berfungsi memperbaiki gen yang DNA yang rusak. Ketika dia tidak berfungsi, dia tidak bisa ini, sehingga ada kanker. Nah, studinya itu mengatakan BRCA1 ini memang asosiasi dengan kanker. Maka Myriad mematenkan sequence dari BRCA1. Harapannya kalau dipatenkan 20 tahun untuk nanti untuk memakai teknologi untuk mengembangkan diagnosenya. Nah, itu pada protes semua. Loh, ini DNA-nya bukan Anda ciptakan, ini berasal dari nature gitu kan. Hanya tidak boleh dipatenkan. Padahal saat itu ada sekitar 4.000 berapa gitu ya. Itu sequence yang dipatenkan memang. Ya. Nah, sekarang yang boleh dipatenkan apa? Adalah gen-gen yang tidak natural. Misalkan ketemu gen natural tadi kita modifikasi sehingga menyebabkan lebih hebat itu yang tidak natural itu boleh. Tapi kalau sifat natural nggak boleh dipatenkan. Jadi gen atau sequence nggak boleh dipatenkan, tetapi penggunaan teknologi dengan memakai informasi itu boleh. Namanya utility kan, utility patent kan. Karena yang kita patenkan kan itu kan sudah gen dari alam semua. Kita tidak membuat. Itu seperti itu, Mas. Oke, Mas. Jadi clear sih sebenarnya kita juga ini biasalah kalau ada satu teknologi baru itu pasti ada pro kontranya. Tapi ini nggak apa-apa. Menurut saya juga kan jadi dialog ya, dialektika gitu. Yang namanya ilmu itu sifatnya natural, dan ini juga namanya juga natural science gitu. Mau dibawa kemana itu ya apapun juga ilmu atau teknologi bisa jadi negatif atau positif gitu kan. Dan tugasnya manusia ini gitu yang membangun terus menjaga supaya kemajuan teknologi mau sejauh apapun juga akan buat kemaslahatan manusia lah gitu, manfaatnya lebih banyak buat manusia gitu kan, Mas. Dan pasti kita akan saling jaga antara yang etikal dan tidak etikal, ada koreksi dan seterusnya, Mas ya. Dan memang jadinya memang menarik banget sih ini. Ini Mas sebenarnya waktunya sudah habis gitu ya, banyak banget pertanyaan. Saya kayaknya bakalan nodong mungkin depan pengen ngobrol lagi, pengen ajak Mas Arief lagi ke sini lagi. Mungkin dengan tema spesifik kalau boleh. Tapi untuk pertanyaan penutup, Mas, ada 2 pertanyaan penutup. Pertanyaan penutup pertama, ini yang penting banget saya rasa, Mas. Gimana caranya numbuhin rambut, Mas? Bisa nggak, Mas? Ada kemungkinan, kita ada harapan nggak? Ada harapan nggak? Saya pernah baca, Mas, bahwa ada studi dari 77.000 sampel yang dicari SNP-nya yang terkait dengan male bald pattern. Jadi ada 71 penanda gitu. Nah, ini nanti kaitannya apakah nanti menjadi sebuah teknologi yang bisa mencegah sehingga dan biasanya kan pada usia mau 50 ya. Ya kan Mas ya. Dulu saya ingat Mas Andre masih gondrong sama Mas Wahyu, kakaknya masih gondrong. Semua kok. Sama.
Ada cerita unik, Mas ada cerita unik dari teman saya yang di Urbana. Jadi ketika dia baru datang dari Indonesia, ditemanin oleh teman saya yang cerita, temannya satu lagi. Dia cerita ke Walgreen atau ke supermarket itu mencari sampo gitu kan. Lama lihat sampo gitu. Kenapa ditanya sama saudara sepupunya. Ya dulu ada yang dari Amerika kok jadi botak gitu. Jadi dilihat ingredientnya itu khawatir gitu. jadi jadi memang ada faktor gen juga Mas ya. Tapi nanti bagaimana cara menahannya atau ini saya belum tahu gimana ininya karena Ya Mas, ini manis sekali Mas. karakter yang kompleks itu Mas. Oh kompleks ya memang ya. Kompleks. Iya jangan jadi curiga ya, saya sama kakak kan juga satu kota waktu sempat sama Mas Arief, jadi botaknya mulai dari situ Mas ya. Oke Mas, terus pertanyaan penutup kedua nih. Tadi kita bicara soal kelapa sawit, terus Malaysia sudah invest sedemikian besarnya dan Malaysia itu jadi nomor 1 di dunia ya penghasil kelapa sawit. Harapannya Mas Arief ini apa gitu ya, di Indonesia khususnya dengan pemerintah atau juga peran serta swasta yang tadi bilang tanaman tuh nggak cuma kelapa sawit aja dari Papua sampai ke Jawa, Sumatera itu kita banyak banget yang bisa kita budidayakan. Terus yang kedua juga teknologi genomics itu makin lama makin murah juga gitu ya harusnya. Itu harusnya apa yang sih Mas dilakukan oleh teman-teman di Indonesia ini supaya bisa maju, termasuk juga supaya Mas Arief bisa pulang ke Indonesia, Mas, dan berkarya di Indonesia. Harapannya apa, Mas? Yang pertama harapan kepada mas-mas, mbak-mbak yang hadir ya, dan juga pemerintah. Teknologi ini, genomik itu ilmu yang akan berkembang terus sampai ke depan. Ya. Karena apa? Genomik ini bisa menyentuh bidang hampir semuanya, dari pertanian, perkebunan, ya, kesehatan, forensik, ya, kelautan, kemudian juga kehutanan, ya, hampir semuanya ini, kesehatan manusia, peternakan, semua tersentuh sebetulnya. Dan kita adalah negeri yang dianugerahi dengan kekayaan sumber daya flora fauna yang hebat sekali. Ya. Ada keunikan-keunikan yang harus kita kuasai ya. Dan memang ilmu ini baru akan berkembang, tetapi ilmu ini tidak satu saja ya, membutuhkan orang yang statistik, membutuhkan orang yang menguasai bidang pemuliaan, kemudian orang yang tadi molekuler biologinya, orang komputernya, ya statistik artinya ini multidisiplinari dan pemerintah harusnya melihat sumber daya alam yang kita miliki itu yang akan membuat negeri kita bertahan ya, memiliki ketahanan sampai mendatang gitu ya. Karena uniknya negeri kita itu kita ada di mana di daerah Khatulistiwa dan mendapatkan sinar matahari yang sangat optimal dibandingkan negara lain. Ya, jadi di situ kita harus mengoptimalkan dan memberi kesempatan ya, dan mendorong kalau saya ya menginginkan teman-teman mulai belajar genomik karena bisa kemana-mana. Saya S1-nya botani, tapi saya bisa ke tanaman, bisa ke manusia, bisa kemana-mana. Jadi teman-teman mencoba mempelajari ilmu ini dan juga pemerintah memberikan. Saya yakin juga mulai banyak Mas ya di Indonesia ya. Orang yang belajar genomik, pemerintah seyogianya menyediakan tempat ya untuk mereka berkaya dan dana yang memudahkan mereka melakukan riset ya, untuk memining sumber daya hayati flora dan fauna yang kita miliki ya. Harus didorong ke depan seperti itu ya. Kemudian kalau pertanyaan saya pulang atau tidak gitu ya, saya berharap dimanapun saya berada, saya bisa berkontribusi dan saya masih WNI, ya, meskipun saya 30 tahun di Amerika, saya masih WNI, dan dengan cara saya mencoba berkontribusi, saya sekitar 5 kali setahun ke Indonesia, itu mencoba mengkontribusi, jadi sudah 36 kali bolak-balik, sejak 2012, paling tidak, alhamdulillah saya kadang diundang sharing ya ke kampus ke ini ya. Jadi saya memang mendorong teman-teman untuk belajar, adik-adik belajar karena saya memiliki harapan banyak. Karena memang teknologi ini akan semakin canggih dan semakin diperlukan untuk negeri kita untuk meningkatkan produktivitas ya. Renewable ya, produktivitas kita di dalam bidang pertanian, perkebunan, masuk biodiesel ya, energi dan segalanya, ikan-ikan segalanya, dan tidak hanya itu.
Karena banyak sekali yang sumber-sumber obat-obatan itu diambil dari organisme ataupun mikroba yang berasal dari laut, yang belum kita mining. Komponen-komponen belum bisa. Ini dengan apa namanya pharmacogenomics, kata genomik di bidang farmasi. Banyak sekali ilmu yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin itu Mas Andri dari saya. Ya, Mas. Oke, makasih banyak Mas. Clear banget tadi. Tapi ya ini eye opening banget gitu Mas sebenarnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita sharing di YouTube link seperti ini itu juga didengar oleh pihak-pihak yang memang punya kekuatan, punya muscle untuk membuat sesuatu yang sebenarnya ini memang ada timing yang sangat bagus gitu, di mana teknologinya juga ini tidak perlu ragu lagi gitu ya. Tadi apa pakai Zoom itu pertanyaan yang saya nggak bisa ngomongin juga di sini karena banyak sekali. Kalau bisa sih saya nodong lagi Mas Arief, kapan ada waktu 1-2 bulan lagi mungkin sharing dengan tema yang lebih spesifik misalnya gitu ya kalau setuju. Ya Pak, Mas. Terima kasih buat teman-teman yang hadir di sini. Sekali lagi kalau untuk sertifikat kehadiran itu kita bisa juga dimintakan melalui email. Tadi syaratnya dan caranya seperti apa sudah ditulis di chatting. Basically diikutin aja di situ, capture yang ada di sini sebagai semacam absensi, lalu follow IG kita @prakerja.org dan di capture juga, lalu email ke kita dengan format yang penamaannya supaya kita mudah bikin sertifikatnya. Untuk Mas Arief, nama lengkapnya Muhammad Arief Budiman, terima kasih sebesar-besarnya Mas. Ini malam yang bikin saya nggak ngantuk gitu ya, malah bikin jadi gelisah juga karena banyak yang bikin sebenarnya kayak memancing sparkling inilah gitu apa ide macam-macam sebenarnya gitu Mas. Dan kami cuma bisa memberikan kayak gini aja Mas. Sertifikat. Terima kasih. Terima kasih banget. Oke teman-teman, Mas Orki boleh dimatiin aja recordingnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.